Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marliono, calon guru penggerak dari SMP 9 Penajam Pasir Utara. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual yang ada di modul 3.1. Untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan dari program guru penggerak di sekolah ataupun di lingkungan, yang saya lakukan terlebih dahulu yaitu membuat rencana apa yang harus saya lakukan ke depan, bagaimana saya mengimplementasikannya, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Saya rasa itu sangat penting dilakukan, mengingat suatu perencanaan yang matang memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan hasil akhir yang kita peroleh. Karenanya, diharapkan dengan adanya perencanaan yang matang, maka proses transfer penerapan pengetahuan yang saya dapatkan bisa maksimal dan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya baik bagi diri saya pribadi maupun orang-orang yang ada di sekitar saya. Proses transfer dan penerapan atas ilmu yang diperoleh tentu saya harus mulai pada hal yang sederhana ataupun lingkungan yang kecil terlebih dahulu secara kontinu, sehingga menjadi terbiasa dan kemudian dapat lebih mudah saat menerapkan pada situasi yang kompleks atau lingkungan yang lebih luas. Begitupun halnya jika pada kondisi dilema etika. Tentu saya harus membiasakan penerapan pengambilan keputusan tersebut dari lingkungan keluarga terlebih dahulu, baru kemudian ke lingkungan masyarakat atau sekolah. Karena saat ini telah mendekati akhir semester genap dan saya mengajar di kelas 9 yang mana berdasarkan kalender akademik proses pembelajaran telah berakhir. Karena siswa telah mengikuti penilaian akhir tahun, maka langkah awal yang akan saya lakukan yakni berkoordinasi dengan wakakurikulum mengenai tugas saya di tahun ajaran berikutnya. Yang saya lakukan berikutnya tentu menganalisis bagaimana kesiapan belajar siswa yang akan saya ajarkan, apa saja minat yang mereka miliki, dan seperti apa profil belajar mereka masing-masing. Setelah itu, baru kemudian saya akan menentukan seperti apa proses pembelajaran yang akan saya lakukan, sehingga diharapkan siswa dapat merasakan merdeka dalam belajar. Jika di dalamnya terdapat dilema etika, maka langkah yang akan saya lakukan yakni dengan memilih paradigma yang benar. Apakah ada dua hal yang benar di dalamnya? Baik menyangkut individu dengan masyarakat, rasa keadilan dan kepedulian, nilai kebenaran dan kesetiaan, ataupun kondisi jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, saya juga akan menentukan prinsip yang tepat dalam pengambilan keputusan. Apakah berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, maupun berbasis rasa peduli. Selanjutnya, saya akan melakukan 9 tahap pengujian secara runtut dan teliti sebelum benar-benar mengambil keputusan. Untuk berkoordinasi dengan wakakurikulum, saya akan mulai lakukan di pekan ketiga bulan April, sehingga beliau bisa membuat rancangan lebih awal terkait tugas mengajar guru. Kemudian, saya akan menanyakan keputusan beliau pada pekan pertama bulan Mei. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis di bulan Mei pada pekan ketiga untuk mempersiapkan proses pembelajaran di tahun ajaran berikutnya. Dan untuk membuat rancangan proses pembelajaran, saya akan lakukan pada minggu pertama bulan Juni. Dengan demikian, diharapkan pada tahun ajaran baru pada bulan Juli, rencana proses pembelajaran yang saya buat telah siap digunakan. Yang saya harapkan dapat mendampingi saya dalam menjalankan pengambilan keputusan tentu yang pertama yakni kepala sekolah. Beliau menjadi prioritas bagi saya dikarenakan besar kecilnya keputusan yang nantinya saya ambil tentu akan berdampak kepada sekolah yang beliau pimpin. Oleh karena itu, saya rasa beliau sangat saya perlukan untuk menjadi teman diskusi agar dapat menentukan apakah langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Selain kepala sekolah, saya juga akan meminta bantuan dari wakakurikulum dan rekan serumpun. Mengapa demikian? Hal tersebut saya perlukan mengingat beliau-beliau sudah memiliki segudang pengalaman dalam menjadi pemimpin pembelajaran. Dengan pengalamannya, saya harapkan mereka banyak memberikan masukan dan saran untuk kebaikan saya dalam menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.